Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Lisdiana. Saya dosen di Stisipol Chandra di Muka, hobi saya di Magister Ilmu Administrasi Publik. Mata kuliah yang saya ampu adalah metode penelitian administrasi publik, bobotnya 3 SKS. Dalam mata kuliah ini kami tim, jadi ada 3 dosen pengampu di dalam satu mata kuliah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah ini. Kode mata kuliah metode penelitian administrasi publik adalah MAP 226. Ketika kami akan menyusun RPS, itu kami sudah mendapatkan CPL-nya dari CPL Prodi, lalu kami akan menurunkannya menjadi CPMK. Penyusunannya bersama tim tadi. Jadi dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL yang memuat baik sikap, lalu pengetahuan, lalu ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. 3 CPL itu terdiri dari 1. Menguasai metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Lalu di CPL keduanya mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitian dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Lalu mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega sejawat dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. Lalu untuk CPL ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Jadi ini sangat penting sekali. Lalu mampu menyusun rencana penelitian dan pelaksanaan kegiatan penelitian secara mandiri atau kelompok dalam bidang administrasi publik dengan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun kombinasi. Sedangkan sub daripada CPL ini ada CPMK 1. Yang pertama, memahami pengertian objek dan ruang lingkup dari filsafat ilmu. Lalu CPMK 2-nya memahami landasan ilmu dan kebenaran. Adapun dari sub CPMK tersebut ada 2 CPMK tadi. Kemudian deskripsi dari mata kuliah tersebut adalah dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami objek dan ruang lingkup filsafat ilmu, paradigma positisme dan naturalisme, lalu alur penelitian kualitatif dan kuantitatif, merumuskan masalah, kerangka pikir, hipotesis, variabel, teknik penelitian, lalu sampling, juga tentang validitas, uji validitas, keabsahan data, cross check atau triangulasi untuk penelitian yang kualitatif, dan mampu menyusun proposal penelitian. Jadi luarannya adalah proposal penelitian. Lalu nanti ada penugasan yang berupa responsi. Kalau dia 100 menit, maka 51 SKS-nya adalah responsi dengan ekuivalen dengan 2 jam atau 120 menit. Jadi lalu nanti akan ada penugasan itu di pertemuan yang ke-13, 14, 15. Nah, ataupun bentuk dari penugasan yang diberikan kepada mahasiswa adalah menyusun proposal yang kemudian formatnya dijelaskan. Jadi dalam hal ini format penugasan tersebut adalah mampu membuat proposal luarannya dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi diberikan kebebasan kepada mahasiswa nanti akan meneliti secara kuali ataupun secara kuanti. Nah, deskripsi dari tugas, 1, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, maksimal kelompoknya ada 3 orang membuat proposal penelitian itu. Lalu setiap kelompok menyusunnya sesuai dengan proposal yang telah diberikan, baik secara analisis kualitatif ataupun kuanti, lalu nanti hasilnya akan dipresentasikan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, metode mengerjakan tugas, jadi mahasiswa mencari topik masalah yang akan diteliti, lalu mengkaji penelitian terdahulu,
baik dari publikasi jurnal, lalu kajian teoritisnya, lalu di metodologinya. Nah, bentuk dan format luaran adalah membuat proposal penelitian. Proposal dikerjakan ditentukan dengan MS Word, sistematika dan format penulisannya menggunakan Times Roman, fontnya 12 dengan 2 spasi, dan dikumpulkan melalui Google Classroom ataupun via email. Slide presentasinya maksimal itu 10 slide saja. Ya, lalu indikator dan kriteria bobot penilaian adalah satu, kerapian dan kelengkapan sesuai dengan aturan itu 5%, lalu kerapian dalam menyusun kalimat itu 5%, lalu relevansi topik dengan teori dan metode yang digunakan itu 40%, lalu kemampuan presentasi itu 20% dan kedalaman itu 30%, jadi totalnya 100%. Pelaksanaan presentasinya itu di minggu 13, 14, dan 15. Demikianlah ini saya sampaikan mengenai rencana pembelajaran semester yang sudah kami susun, yang kemudian nanti akan kami aplikasikan dan kami terapkan ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian yang pada akhirnya nanti karena mata kuliah ini di semester 2, pada akhirnya ketika mereka akan menyusun tesis mereka sudah siap sebagai bekal. Menyusun 3 bab 1 isinya pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu di bab 2-nya itu ada landasan teori, kajian teoritis yang digunakan sesuai dengan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Lalu nanti ada kajian juga penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, itu ada di bab 2. Sedangkan di bab 3-nya itu ada metodologi penelitian yang terdiri dari perspektif penelitian, lalu fokus penelitian, lalu informan kalau dia penelitiannya kualitatif, lalu akan membicarakan populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif, juga uji validitas dan reliabilitasnya, sedangkan triangulasi untuk apabila analisisnya secara kualitatif, juga teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan proposal tersebut. Kajian topiknya diharapkan adalah dalam kajian administrasi publik. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu bersama tim, yaitu mata kuliah metode penelitian administrasi publik di Magister Ilmu Administrasi Istisipol Chandra di Muka. Mata kuliah ini 3 SKS. Berikut ini cuplikan kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat sore, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, tampak lelah semua mukanya habis kerja. Semoga kita walaupun sudah pulang dari kerja kita tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai kuliah ini mungkin kita berdoa dulu dengan keyakinan kita masing-masing supaya kita dapat terangkan. Ya, kita lanjutkan. Tentunya sebagian sudah saya hafal, tetapi ada juga yang belum hafal karena 3 kali pertemuan ya. Pak Ali, kalau untuk kelas biasanya saya hafal. Pak Ali, NPM-nya 0522404017 ya. Ini angkatan 40 di semester 2. Mas Medi dan Tommy, oke. Ya, ada beberapa yang tidak ada, mungkin sebentar lagi akan tanya. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang RPS. Di pertemuan sebelumnya pasti dosennya sudah menjelaskan soal pertemuan kita ini ada sekali pertemuan. Nanti ada UTS dan ada UAS dan ada penugasan ya. CPL-nya dalam mata kuliahnya ada 3. Yang pertama diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang CPL keduanya mampu
mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan antar disipliner nanti. Lalu CPL ketiga mampu menyusun rencana penelitian dan pelaksanaan kegiatan penelitian secara mandiri ataupun kelompok. Nah, CPL tadi kalau kita lihat dari SNBT, dia itu melihat kepada kemampuan. Jadi kan ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, dan ada keterampilan umum. Kalau ke penyusunan rencana penelitian ini adalah keterampilan khusus, ya artinya itu adalah mampu untuk melaksanakan penelitian. Baik, saya langsung ke materi kita. Rancangan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Artinya penelitian itu ada yang kuali, ada yang kuanti, ya. Ini contoh. Kalau contoh judulnya pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Kalau kita lihat itu kalau bicara fokus, kalau penelitian kuanti itu variabel, kalau penelitian kuali bentuknya dengan fokus. Tentang apa? Kalau kita lihat tentang apa, kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja pegawai, ya. Lalu yang bawah hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan. Ada kualitas pelayanan, ada kepuasan. Nah, dia saling berkaitan, itu menunjukkan dia penelitiannya kuanti, ada pengaruh, ada hubungan analisisnya nanti dengan statistik. Nah, yang ini implementasi kebijakan pengembangan kampus wisata di Kota Palembang. Kalau kita lihat apakah ada pengaruh dengan tidak ada pengaruh? Tidak ada. Satu variabel. Jadi mengapa dikatakan satu variabel? Karena tidak ada yang mempengaruhi. Yang kedua, peran aktor dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang sependapat, Mbak. Kalau itu satu variabel sependapat. Karena kita lihat tidak ada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Ya itu aja bedanya. Nah, lalu ini strategi komunikasi partai politik Demokrat dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Banyuasin. Judulnya panjang topik itu cerita. Tapi kalau kita plot tentang apa sih? Oh, bagaimana strategi komunikasi dari partai politik ini dalam memenangkan pemilu kada. Jadi dia juga merupakan satu kesatuan. Jadi analisisnya juga secara kualitatif. Isi dari rancangan penelitian, kalau proposal itu hanya diberikan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, penerapan tindakan, dan bab 3-nya itu metodologi. Isi dari bab 1 itu latar belakang. Apa isi latar belakang? Membuat apa latar belakang? Satu, mengapa peneliti itu tertarik untuk mengambil judul atau topik itu, baik secara subjektif ataupun objektif. Kalau secara objektif, memang masalahnya penting. Kalau secara subjektif, kita tertarik untuk mengangkat masalah itu. Lalu, ini yang penting, adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan yang senyatanya, antara gasein dengan gasolen. Misalnya, suatu proyek seharusnya X, kenyataannya Y, dia timbul masalah seperti itu. Lalu ada dari penelitian terdahulu, ya, untuk mendukung penelitian sekarang yang dilakukan atau perbedaannya sehingga tampak kebaruan. Poin dari penelitian itu adalah manfaatnya, lalu kebaruan. Jadi kalau kita mengulang penelitian lama, artinya nggak ada hasilnya. Jadi nanti dilihat kebaruannya. Itu melihat kebaruan itu bisa dilihat dari si A melakukannya dengan metode kuali, saya melakukannya dengan metode kuali. Ini dengan pisau analisis teori X, saya dengan menggunakan teori pisau analisis teori Y. Jadi perbedaannya di situ. Lalu ada data accurate tentang masalah yang diteliti, harus didukung dengan data. Jadi apa yang kita tampilkan di latar belakang harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, nanti apa yang kita sebutkan ini identifikasi masalah dianggap fitnah. Jadi kalau ketika kita katakan masih kurangnya ini, nah kita katakan kurangnya itu di mana? Ya seperti itu. 1.2, kalau 1.1 itu tadi latar belakang, 1.2 identifikasi masalah. Apa sih masalah? Pernah punya masalah? Apa masalah? Sesuatu yang belum diketahui dan membutuhkan jawaban, itu masalah. Sesuatu yang belum diketahui dan membutuhkan jawaban, ketika kita tidak ingin tahu jawabannya, itu bukan masalah, ya. Nah, dari identifikasi tadi kita paparkan masalahnya sebenarnya apa, bagaimana kita merumuskannya dengan menggunakan kalimat tanya. Masih sedikitnya ini, masih kurangnya ini, belum optimalnya, itu adalah kalimat identifikasi, ya. Lalu kita rumuskan menggunakan kalimat tanya.
ambil dari topik tadi, karena tadi kan yang ada yang pengaruh kepemimpinan terhadap pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja. Jadi ada 3, jadi tinggal menambahkan kata seberapa besar pengaruh X terhadap Y, karena X-nya ada 2, X1 terhadap Y, lalu pengaruh seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y, lalu yang ketiga seberapa besar pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Ini rumusan masalahnya. Kalau yang tadi yang tidak ada pengaruh, langsung saja bagaimana langsung fokus penelitian, bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Palembang. Nah, seperti itu. Jadi gampang. Tujuan penelitian kalau untuk level tesis, dia jangan mengetahui. Kalau mengetahui itu ketika di S1 dulu, ketika teman-teman boleh S1 untuk mengetahui. Tapi kalau di S2 untuk menganalisis, ya, dalam mengetahui. Nah, untuk menganalisis bla bla bla. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu berkaitan dengan pengembangan ilmu. Misalnya administrasi publik, kelompoknya itu ada 2, ada kebijakan publik dan manajemen publik. Topik kita kalau tadi tentang pengembangan pariwisata implementasi, misalnya pengembangan pariwisata atau peran aktor dalam pengembangan pariwisata, artinya kita akan menggunakan teori peran aktor. Jadi kajian kebijakan publik, ya. Nah, bab 2 itu sebelum ke bab 2 ada yang mau ditanyakan? Ya. Boleh lihat di slide yang contohnya, contoh ini kan pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk menentukan berapa variabel itu kita harus melihat seperti apa sih dari judul ini misalnya. Jadi untuk mengetahui berapa variabelnya, jadi kita tadi saya sampaikan kalau untuk mengetahui variabel itu konsep yang mempunyai variasi nilai, itu variabel atau objek penelitian yang bervariasi, itu yang dimaksud dengan variabel. Tentang apa? Kalau populasi sampel informan tentang siapa? Kalau lokus situs tentang di mana? Kalau variabel objek tentang apa? Kita tinggal lihat tentang apanya ya. Pengaruh itu tentang apa? Itu bukan bahasa, bukan, nggak ada makna. Lalu tentang apa lagi yang mau kita teliti? Tadi konsep objek yang mempunyai variasi nilai. Kepemimpinan ada variasi nilai, kan ada tingkatannya, ada level 1 kepemimpinan. Yang kedua budaya organisasi, yang ketiga kinerja. Pegawai apakah dia tentang apa atau tentang siapa? Nah, artinya dia bukan variabel, tapi dia adalah subjek, bisa menjadi populasi dan menjadi sampel. Ya, seperti itu. Oke, lagi ada lagi? Nah, kemudian kalau soalnya kita udah menemukan variabel, itu kan artinya harus ada indikatornya. Nah, kemudian untuk menentukan indikator atau teori yang dipakai itu seperti apa sih? Oke, ini kan mahasiswa yang santri ini, ya sudah nyambung. Jadi bab 2 itu isinya tentang teori yang digunakan. Kita sesuaikan, misalnya judulnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Dan teorinya itu adalah administrasi publik, karena kalau kita di administrasi publik. Karena judulnya implementasi, kalau administrasi publik ada manajemen, ada kebijakan, implementasi kebijakan bagian dari kajian kebijakan. Jadi setelah administrasi publik, kita membahas tentang kebijakan publik. Baru ke aplikatifnya teori yang kita gunakan, implementasi kebijakan. Jadi kita menggali tentang implementasi kebijakan. Ada yang teori implementasi kebijakan itu top down dan ada bottom up. Teori yang kita sesuaikan itu harus sesuai apakah dia bisa menjadi pusat analisis atau tidak. Karena kalau kualitatif nanti akan bicara tentang triangulasi. Triangulasi itu cross check dalam pengumpulan datanya. Kalau kuantitatif kita akan bicara validitas dan reliabilitas. Jadi pertanyaan tadi bagaimana cara menentukan indikator atau dimensi sebagai alat ukur kita, ya, instrumen kita dalam pengumpulan data. Jadi dari teori tadi, bagaimana mengambil teorinya kita sesuaikan, karena kita judulnya implementasi, kita ambil teori implementasi. Nah, implementasi juga ada yang top, ada top down, ada yang bottom up. Dilihat nanti tujuan kita tuh, kalau nanti ingin dilihat sampai manfaatnya ke kelompok sasaran, ke masyarakat, dia yang bottom up, melibatkan masyarakat, cari teori implementasi yang seperti itu. Ya, masih lagi.
Untuk jadi dan lebih bagus itu baca penelitian jurnal-jurnal. Hasil publikasi jurnal itu adalah hasil penelitian yang terbaru. Kalau baca buku mungkin bukunya lama, teorinya sudah usang. Bukan berarti teori lama nggak bisa dipakai, tapi lebih update datanya kita dari jurnal-jurnal penelitian itu yang lebih update dan banyak kasus case-case yang bisa kita ambil, ya seperti itu. Penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang akan kita jadikan acuan dalam penelitian kita. Itu untuk melihat kebaruan. Makanya nanti kalau ditanya, kalau S1 mungkin nggak ditanya infonya, tapi kalau S3 pasti ditanya kebaruannya apa beda penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, itu jadi dari judul, tujuan penelitian, metodologi, nanti ada kontribusi. Kontribusi itu apa perbedaan dan persamaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang dilakukan orang lain. Mungkin sama teorinya beda metodologinya, ada seperti itu. Nah, ada perbedaan itulah yang menunjukkan kebaruan. Ya, kebaruannya adalah ini, ya seperti itu. Nah, lalu kerangka pemikiran menghasilkan diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berpikir entropi, dari aturan hukumnya, landasan teori, lalu harapan terhadap penelitian. Jadi di akhirnya itu yang kita harapkan apa? Kalau tadi judulnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, nah apa yang kita harapkan? Kebijakan itu nanti apa yang sudah diimplementasikan dengan hasil yang seperti ini? Ya seperti itu ya. Saya kok jadi maksudnya ke sini terus. Nah, ini metodologi penelitian itu isi dari bagian yang ketiga itu metodologi perspektif pendekatan penelitian. Menjelaskan secara umum jenis penelitian, apakah penelitian kualitatif, apakah penelitian kuantitatif. Dari awal tadi sudah bisa kita lihat. Lalu fokus penelitian yang tadi ditanyakan sama Pak Ali tentang apa. Lalu definisi konsep. Konsep adalah gambaran abstrak dari sesuatu yang konkret. Itu konsep. Misalnya saya mau menjelaskan konsep daripada meja. Apa itu meja? Meja adalah sebuah alat yang memiliki kaki satu. Betul nggak? Betul. Tapi meja, karena memang ada meja kaki satu. Meja adalah sebuah alat yang mempunyai kaki 4. Ada juga. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa meja adalah sebuah benda yang mempunyai kaki 1, karena ada kaki 4, ada kaki 2. Nah, jadi konsepnya meja adalah sebuah benda yang mempunyai kaki. Kita nggak usah sebutkan kakinya banyak. Ada nggak meja yang nggak punya kaki? Tidak ada ya. Kalau itu lemari kan. Nah, jadi meja pasti adalah sebuah benda yang memiliki kaki. Meja adalah sebuah benda yang alasnya datar. Ada meja ukiran, tapi biasanya dilapisi kaca untuk fungsinya. Sebab kalau dia ukiran nggak dilapisi kaca nggak ada fungsi. Nah, itulah konsep gambaran abstrak dari sesuatu yang konkret. Jadi ketika kita membayangkan meja, sebuah benda yang mempunyai kaki, alasnya datar. Mau meja gambar, bisa dia yang anak arsitek, miring, tapi tetap alasnya datar. Ya kan seperti itu. Nah, itulah kita mencari membuat definisi konsep, kita mengkonsepkan tentang topik kita tadi. Jadi implementasi kebijakan itu apa? Pengembangan pariwisata itu apa? Sehingga untuk apa kita mempunyai konsep agar apa yang akan kita teliti ini dipahami oleh orang lain. Karena konsep itu bisa jadi berbeda, ya seperti itu. Nah, konsep tidak sama dengan teori. Kalau konsep itu hanya menjelaskan sesuatu, kalau teori dia lebih detail lagi. Ada bagian-bagian yang dijelaskan. Nah, definisi operasional yang saya sampaikan tadi, ukuran daripada variabel. Lalu informan itu ingatkan saya ya, kalau waktunya kadang-kadang kalau ngomong itu terlalu keasikan. Kalau penelitiannya kuanti, kita akan bicara tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan objek yang akan teliti, sampel adalah sebagian. Ya. Misalnya pengambilan sampel juga ada tekniknya, ada yang random, acak, ada yang tidak random. Kalau yang random artinya saya nggak pilih kasih. Misalnya contohnya ini pengambilan sampel, saya ingin mengambil sampel yang pakai jilbab coklat, itu artinya pilih kasih. Ada 1, 2 yang saya ambil. Tapi kalau saya akan mengambil sampel tanpa menentukan siapa yang akan saya pilih, itu artinya acak.
Ini ada hitungannya ya. Saya kira di pertemuan sebelumnya sudah juga. Nah, ini populasi tadi informan. Kalau informan artinya siapa yang menjadi sumber data kita. Itu kalau yang kualitatif ya. Nah, nanti apakah kita akan berhubungan dengan teknik pengumpulan data? Ketika bicara dengan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data ada yang secara angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kalau wawancara gimana Mbak? Artinya kita menanyakan kepada narasumber. Kalau angket, pernah ngisi angket? Nah, sudah ada pilihan jawaban tanda-tanda. Kalau dokumentasi berupa dokumen ya, bisa media apapun itu. Ya. Analisis data yang kuali dan kuanti dan jadwal penelitian. Nah, itulah isi daripada rancangan penelitian atau proposal yang akan dibuat. Kalau ditanyakan apakah format proposal itu akan sama di setiap instansi atau setiap kampus, tentu tidak sama. Tergantung ada yang dimabak, ada yang nambah untuk hasil laporannya. Kalau proposal isinya hanya 3 bab 1 tentang tujuan, bab 2 tentang wisata, bab 3 itu belum. Ya, jadi ini nanti akan menjadi tugas saudara. Mungkin dari awal sudah disampaikan, masing-masing kita karena jumlahnya sedikit, jadi kita buat tugasnya tidak kelompok, ya, buatnya atau mau kelompok. Kadang-kadang kelas karyawan, kelas bekerja ini mau yang kelompok ya, oke, boleh dibuat kelompok tapi maksimalkan 2 saja, ya, 1 kelompok. Biasanya teman yang ini diambil duluan ya. Oke, kita tugasnya per kelompok berdua. Formatnya nanti saya sampaikan ya, formatnya seperti ini. Diketik biasa lah pakai teks Roman, formnya 12 ya, spasi 2 spasi ya, standar sebagai sebuah, dan akan dipresentasikan ya, dan akan dipresentasikan. Nanti kita akan presentasi di minggu-minggu selanjutnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup halaman, kalau proposal nggak ada halaman, jadi cukup dibuat tapi minimal ya ada datanya paling 10 lah ya, seperti itu. Dan jangan copy paste ya. Ya, jangan copy paste. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya sesuai dengan CPL kita, bahwa setelah mendapatkan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu untuk menyusun proposal, baik untuk penelitian kualitatif maupun untuk penelitian kuantitatif. Dan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa itu dengan penugasan menyusun proposal, dan proposal itu nanti akan dipresentasikan. Topiknya mau apa saja silakan, tapi dalam koridor dalam kajian administrasi publik, karena kita magister ilmu administrasi publik ya, jadi seperti itu. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikianlah deskripsi singkat mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, metode penelitian administrasi publik, bobotnya 3 SKS, serta cuplikan proses pembelajaran yang kami lakukan di kelas bersama mahasiswa di Prodi Magister Administrasi Publik Sisipol Chandra di Muka. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia Serdos tahun 2023 dari Kemendikbudristek Dikti, rekan-rekan sejawat, pimpinan dan mahasiswa Sisipol Magister Administrasi Publik Sisipol Chandra di Muka. Terima kasih.